Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke konsep tambahan pada materi sesi 8 ini ya. Yang akan kita bahas di sini adalah satisfiable, kontradiktori, dan konsisten untuk kalimat tertutup. Baik, kita review dulu materi sebelumnya. Kita lihat apa itu yang dinamakan dengan kalimat tertutup. Kalimat tertutup merupakan kalimat yang tidak memuat variabel bebas. Jadi, jika ada di dalamnya tidak ada variabel bebas, itu disebut kalimat yang tertutup. Nah, variabel bebas itu apa? Variabel bebas itu adalah variabel yang tidak terikat oleh skup quantifier apapun, baik itu universal maupun eksistensial. Nah, ada juga pengertian dari interpretasi. Suatu interpretasi itu dikatakan interpretasi untuk kalimat logika predikat kalau interpretasi tersebut memberikan nilai kepada masing-masing simbol bebas. Simbol bebas itu apa saja? Konstanta, variabel bebas, fungsi, dan predikat dalam kalimatnya. Nah, sekarang kita bahas satisfiable untuk kalimat tertutup ya. Nah, untuk kalimat tertutup dikatakan satisfiable itu kalau ada interpretasi yang menyebabkan ia bernilai true. Jadi pengertiannya hampir sama dengan untuk kalimat logika proposisional ya. Tapi di sini pengertiannya untuk kalimat tertutup. Cara membuktikannya bagaimana? Cara membuktikannya kita periksa dulu apakah kalimat yang kita miliki itu merupakan kalimat tertutup atau bukan. Tadi kita lihat apakah dia memuat variabel bebas atau tidak. Jika iya, jika merupakan kalimat tertutup artinya dia tidak memuat variabel bebas, maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menentukan domain dan interpretasi untuk kalimat yang kita miliki ini. Lalu domain dan interpretasinya yang harus kita pilih itu harus yang menyebabkan nilainya true. Jadi kita langsung memilih interpretasi yang menyebabkan nilainya true. Lalu kita baru menunjukkan nilai kebenaran kalimatnya memang benar true pada interpretasi yang kita pilih. Seperti itu ya. Nah, ini di sini ada contohnya. Di sini kita periksa apakah kalimatnya bersifat satisfiable atau tidak. Di sini kita lihat kalimatnya, cek kalimatnya tertutup atau tidak. Dan di sini kita lihat ada di dalam PX and RX itu ada simbol apa saja. Sini ada variabel X. Variabel X-nya terikat oleh for sum. Karena terikat oleh for sum-nya itu ada X-nya di sini, maka dia artinya dia merupakan kalimat, variabel X-nya itu merupakan variabel terikat ya. Merupakan variabel terikat. Nah, karena dalam kalimatnya ada variabel terikat, maka kalimat PX and RX itu merupakan kalimat yang tertutup. Nah, setelah itu kita tentukan domain dan interpretasinya. Tapi penentuan interpretasinya harus yang menyebabkan nilai kalimatnya itu true. Jadi kita utak-atik di interpretasi dan domainnya. Saya pilih domainnya seperti biasa yang mudah, itu domain bilangan bulat ya. Kalau domain bilangan bulat itu berarti mulainya dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya.
Lalu interpretasinya itu harus menyebabkan nilai kalimatnya true. Berarti di sini PX and RX itu harus jadi true ya. Betul seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita pilih interpretasinya dulu ya. Nah, karena di sini X-nya merupakan variabel terikat, jadi X-nya kita tidak beri nilai ya. Yang diberikan nilai di interpretasi hanya variabel bebas, konstanta, fungsi, serta predikat. Nah, karena di sini hanya ada variabel terikat yang ini dan ini predikat. Jadi kita hanya memberikan nilai interpretasi pada predikat saja. Nah, PX-nya kita beri apa nih? Beri nilai dahulu. P-nya kita definisikan apa? P-nya kita definisikan PI. Banyak inputnya berapa? Ada satu buah ya di sini inputnya hanya X saja. Jadi PI DI itu apa? Definisikannya terserah. Misalkan saya ambil D1 kurang dari 0. Ini kan nilai hasil dari predikatnya itu bisa true atau false. Kemudian R-nya kita pilih sebarang juga. RI D1 dengan pengertiannya D1 tambah 1 tidak sama dengan 0. Begitu ya. Nah, nanti kita tunjukkan bahwa kalimat F, tunjukkan F itu nilainya true pada I. Ini saya hapus dulu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan dulu di sini for some X, PX, and RX itu harus jadinya apa? For some X berarti dimasukkan PX-nya ke dalam interpretasi. Jadi X kurang dari 0 and X tambah 1 tidak sama dengan 0. Nah, ini karena di sini disebutkannya for some itu artinya apa? Ada suatu X. Nah, kita pilih X-nya berapa yang bisa membuktikan bahwa ada X loh yang memenuhi X kurang dari 0 dan X tambah 1 itu tidak sama 0, tidak sama dengan 0. Sehingga nilai kalimatnya itu true. Di sini saya misalkan pilih X-nya itu adalah sama dengan harus kurang dari 0, tapi ditambahkan tidak boleh sama dengan 0. Berarti misalkan X-nya negatif 2. Nah, ketika kita pilih X-nya negatif 2, maka negatif 2 kurang dari 0, ini nilainya jadi apa? True. Lalu N negatif 2 ditambah 1 tidak sama dengan 0. Ini nilainya apa? Negatif 1 tidak sama dengan 0. Negatif 1 tidak sama dengan 0 jadi true. True and true hasilnya jadi true ya. Nah, berarti ini terbukti bahwa ketika kita memilih X sama dengan negatif 2, itu menyebabkan nilai PX and RX itu akan bernilai true pada interpretasi yang kita pilih pada poin 2, begitu ya. Ini mungkin jawabannya mungkin akan berbeda, tapi intinya insya Allah sama, tujuannya sama, apa namanya, langkah-langkahnya hampir sama. Begitu ya.
Nah, sekarang kita lanjut ke kontradiktori untuk kalimat tertutup. Nah, suatu kalimat tertutup dikatakan kontradiktori jika ketika semua interpretasi itu menyebabkan kalimatnya itu bernilai false. Jadi semua yang kita pilih itu tetap false. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Cara membuktikannya seperti tadi, kita periksa dulu apakah kalimat logika predikatnya tertutup atau tidak. Bila iya, baru kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, cara membuktikan sifat kontradiktori ini bisa menggunakan langsung proof by falsification atau kita ubah dulu menjadi not F dan menunjukkan bahwa not F ini bersifat valid. Lalu kita buktikan seperti materi pada sesi 7, begitu ya. Jadi bisa dua cara, bisa langsung menggunakan proof by falsification atau diubah dulu menjadi not F dan menunjukkan bahwa not F-nya bersifat valid. Nah, di sini kita, oh maaf, ini harusnya kontradiktori ya. Periksa apakah kalimat berikut bersifat kontradiktori. Di sini ada not for all PX and for all PX. Ini kita seperti langkah sebelumnya, kita periksa dulu apakah kalimatnya tertutup atau tidak. Di sini sebenarnya sudah kelihatan ya, hanya ada satu simbol variabel dan variabelnya terikat dengan variabel PX. Ini ada dua, ada pada not for all X PX dan ada pada satu lagi ada pada for all X PX. Ini dua-duanya variabel X pada PX terikat oleh quantifier for all. Nah, karena terikat oleh quantifier, maka dia variabel terikat. Jadi, karena ada variabel terikat, F-nya itu adalah kalimat tertutup ya. Setelah itu, baru kita buktikan dengan menggunakan proof by falsification. Caranya bagaimana? Asumsikan bahwa F ini bernilai, kalau tadi kontradiktori, asumsikan F itu tidak kontradiktori. Artinya kalau tidak kontradiktori, kalau kontradiktori itu ingatnya apa? Semua interpretasi menyebabkan false. Nah, kalau tidak kontradiktori berarti ada interpretasi yang menyebabkan nilainya true. Nah, berarti misalkan ada misal not for all X PX ini and for all X ini PX itu nilainya apa? True. Berarti dalam N itu nilainya true. Kalau dalam N nilainya true, berarti notnya nilainya true. Dan yang sebelah sini juga nilainya true ya. Nah, kalau notnya nilainya true, maka yang for all ini nilainya akan menjadi
false. Sebenarnya dari sini sudah kelihatan ada kontra, ada kontradiksi, maaf. Dua nilai yang berbeda. Karena ada kontradiksi, maka haruslah F itu kontradiktori. Begitu ya. Ini cara mudahnya.